Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para santri dan santriwati Ma'had Bakkah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kiat-kiat keberhasilan dalam menuntut ilmu. Dua faktor keberhasilan dalam menuntut ilmu, yaitu faktor hissiyah dan yang kedua adalah faktor syar'iyah. Faktor yang hissi sudah kita bahas, yaitu terdiri dari dua, kemauan dan kemampuan. Kemauan lebih dominan dalam keberhasilan seorang penuntut ilmu dibanding kemampuan. Karena kemampuan itu akan mengikut, akan terbentuk dengan kemauan yang besar. Sebaliknya, kemampuan tidak akan berguna sama sekali jika tidak ada kemauan atau kemauan yang lemah. Seorang penuntut ilmu misalnya memiliki daya hafal yang kuat, pemahaman yang cepat, namun dia tidak memiliki kemauan dalam menuntut ilmu, maka potensi yang ia miliki akan sia-sia. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki mungkin kemampuan yang pas-pasan tapi kemauan yang besar, maka kemampuan yang ia miliki akan terpicu, terdorong, terbentuk sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa kemampuan dalam menghafal maupun memahami itu akan semakin terasah jika pemiliknya istiqomah dalam mengasah. Disebutkan ulama ahli bahasa Al-Kisai, dia terdorong memiliki semangat yang kuat, terinspirasi dari seekor semut, yang mana beliau rahimahullah tadinya kesulitan dalam memahami ilmu nahwu, belajar tidak bisa, yang akhirnya membuat ia putus asa sehingga ia meninggalkan menuntut ilmu. Di tengah keputusasaannya, ketika dia duduk melihat seekor semut yang berusaha membawa makanan dengan memanjat dinding. Seekor semut membawa makanan yang besarnya lebih dari tubuhnya. Dia memanjat dinding, jatuh lagi, memanjat lagi, jatuh lagi. Al-Imam Al-Kisai terus memperhatikan semut ini sampai semut tersebut berhasil mengangkat makanan yang ukurannya lebih besar dari badan semut tersebut. Maka dia pun berpikir bahwa apabila kemauan itu besar, maka akan berhasil. Maka dia pun kembali menuntut ilmu dengan memperbesar apa? Kemauan. Kemampuan, potensi yang ada pada beliau tidak berbeda dengan yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Kali yang kedua, pada periode yang kedua dia menuntut ilmu, kemauannya yang diperbesar sehingga menjadi
ulama paling besar dalam ilmu nahwu. Maka jangan berkecil hati dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang berbeda-beda. Semuanya ada hikmahnya. Ada yang diberi kecepatan dalam menghafal maupun memahami. Ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang lambat. Namun kalau kita lihat hikmah dari itu semuanya, seorang yang lambat dalam menghafal biasanya berpeluang untuk banyak beramal saleh dan jauh dari lalai serta bermain-main. Kalau penuntut ilmu, santri atau santriwati mudah menghafal, mudah memahami. Tidak jarang yang lalai. Lalai dalam segala hal. Lalai dalam adab, menyepelekan gurunya karena apa yang disampaikan oleh guru dia sudah ketahui. Lalai dalam murojaah, menyepelekan kawan-kawannya. Lalai terhadap waktunya sehingga dia menyanyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi pada beberapa santri yang memiliki kecepatan hafalan dan pemahaman. Karena merasa sudah tidak ada beban lagi. Ujian nanti aku sudah bisa, tidak ada masalah lagi, sehingga sisa waktu terbuang begitu saja. Berbeda dengan yang kemampuan sedang-sedang saja, maka tidak tersisa waktu lagi untuk bermain-main. Sehingga kelak di hari kiamat, catatan amal santri yang sedang-sedang saja kemampuan hafalannya dan pemahamannya, tidak ada waktu yang sia-sia sehingga terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena waktunya terus terisi menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, dia terus meniti jalan dalam menuntut ilmu, menghafal, bermurojaah, mengulang-ulang terus, niscaya Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Manfaat yang kedua, kita ketahui bahwa satu huruf apabila dibaca dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala 10 kali lipat. Seorang anak yang cepat hafalannya, 2-3 kali membaca, dia sudah hafal. Maka apa yang dia lakukan? Tidak membaca lagi, karena sudah hafal. Berbeda dengan santri yang pas-pasan, maka dia terus membaca sehingga apa? Amalan lisannya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran lebih banyak daripada santri yang cepat hafalannya. Maka kita syukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita terus pompa kemauan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian untuk meningkatkan kemauan kita dalam menuntut ilmu juga kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, yang mengkhabarkan tentang keutamaan penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban.
Artinya apa? Jawabannya sudah jelas. Jelas tidak sama antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Jelas berbeda. Jangankan antara manusia yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Hewan yang memiliki pengetahuan dengan hewan yang tidak memiliki pengetahuan, statusnya di dalam syariat dibedakan. Apa itu? Di dalam Al-Quran disebutkan tentang anjing pemburu. Anjing yang digunakan untuk berburu. Anjing yang terlatih, memiliki ilmu tentang berburu, tahu perintah tuannya, menyerang jika diperintahkan untuk menyerang, berhenti jika diperintahkan untuk berhenti, dan amanah. Artinya amanah apa? Ketika menangkap binatang buruan, dia serahkan utuh kepada tuannya, tidak dikorupsi. Di tengah perjalanan dikorupsi 1 kilo atau setengah kilo, tidak. Maka apa? Binatang tersebut halal untuk dimakan. Sebaliknya, anjing yang tidak mengerti, tidak mu'allam, tidak terdidik, maka status buruannya haram. Terlebih lagi pada manusia yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu, jelas berbeda. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Seluruh orang beriman, mereka kelak semuanya akan masuk surga dengan berbagai tingkatan surga yang ada, yang disediakan oleh Allah. Orang-orang yang memahami ilmu agama diangkat lagi jauh dari seluruh orang-orang yang beriman. Berapa derajat? Berkata Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir dari karangan sahabat, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina darajatain masiratu 500 am. Para ulama mereka memiliki derajat-derajat di atas orang-orang beriman sebanyak 700 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya di surga itu panjangnya selama 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Jarak 500 tahun perjalanan itu berapa mil, berapa kilo? Kita tidak bisa membayangkan. Kalau sekarang ada orang setiap hari berjalan, lelah berhenti, malam tidur, nanti bangun, makan, sudah kuat, berjalan lagi. Itu kalau 500 tahun berapa jarak yang ditempuh? Jelas sangat jauh sekali. Ini berjalan terus tanpa henti 500 tahun. Itulah jarak tingkatan di surga. Jadi jarak tingkat pertama dengan tingkat berikutnya itu selama 500 tahun perjalanan. Sedangkan orang-orang yang memahami ilmu agama, mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh orang-orang beriman sebanyak 700 derajat. Jadi 500 tahun perjalanan kalikan 700. Sungguh sangat jauh. Maka dengan membaca ayat-ayat seperti ini tentunya akan mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Kemudian sebab yang kedua, keberhasilan kita dalam menuntut ilmu adalah sebab yang syar'i. Kalau sebab yang hissi tadi itu ada kaitan langsung, ya.
baik itu kemauan maupun kemampuan dalam keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Arti hissi itu bisa diindra. Orang kalau rajin berhasil, manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh dia akan menuai hasil dari kesungguhannya. Itu ada kaitan yang kasat mata, nyata bisa kita lihat, baik kemauan maupun kemampuan. Seorang yang otaknya cerdas, mudah dalam memahami, itu sebab yang hissi. Adapun sebab syar'i adalah sebab yang sesuai dengan syariat. Maksudnya apa? Penuntut ilmu ini menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ketakwaan, yang mana secara teori mungkin secara kasat mata tidak bisa diketahui apa hubungannya sholat 5 waktu tepat waktu, berpuasa, sholat sunnah, bersodakoh, qiyamul lail, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, berakhlak mulia. Apa kaitannya dengan keberhasilan dalam menuntut ilmu? Mungkin dalam keilmuan modern, dalam pendidikan modern, mungkin seorang akan sulit untuk menghubungkan. Mungkin para pakar pendidikan tidak akan bisa mengetahui apa hubungan antara ketakwaan seseorang dengan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Apa keberhasilan ketakwaan seseorang dengan apa hubungan ketakwaan seseorang dengan keberhasilan dalam kecepatan menghafal maupun dalam memahami. Namun faktor syar'i ini sering sekali pengaruhnya lebih besar dalam keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu melebihi faktor hissi. Dan itu tidak hanya terjadi dalam menuntut ilmu saja. Dalam mencari nafkah, dalam mengurus rumah tangga, dalam berjihad, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan faktor-faktor syar'i ini. Yang sering sekali ternyata faktor syar'i ini lebih pengaruh, lebih dominan daripada faktor hissi. Contohnya apa? Berinfak. Seorang melakukan usaha bisnis, faktor hissinya apa yang bisa menjadikan dia berhasil? Dan ini dilakukan baik orang yang beriman maupun non muslim, orang yang bertakwa maupun orang fasik. Kesungguhan, rajin, amanah, tepat waktu, supel, dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan hissi. Adapun orang beriman ada faktor yang lain, yaitu ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia berinfak, bersodakoh. Ketika mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa, dia sisihkan, memperhatikan saudara-saudaranya yang lemah. Maka justru apa yang dia lakukan dari faktor syar'i ini lebih mudah mengangkat dia, lebih mudah dalam menentukan keberhasilan dia daripada kemampuan dia, daripada skill yang dia miliki. Maka kita dapati orang yang rajin bersodakoh, orang yang rajin berinfak, kerjanya lebih nyantai daripada orang yang tidak bersodakoh. Dia akan mencurahkan tenaganya, waktunya, pikirannya, habis, hasilnya sama. Atau bahkan yang melakukan faktor syar'i ini hasilnya lebih besar. Kita jumpai di negara-negara kafir, mereka bekerja seperti robot. Namun hasil yang didapat apabila kita bandingkan dengan pengusaha-pengusaha
di negara-negara Islam, ya, di Timur Tengah, di negara-negara Teluk, itu mereka kerjanya sangat amat santai, bahkan kelewat santai, dengan hasil yang sama. Karena apa? Faktor syar'i ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Dalam berjihad, kita saksikan dalam sejarah adalah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perang Badar. Kaum muslimin saat itu berjumlah 300 pasukan menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy. Kaum muslimin keluar dari Madinah dengan persenjataan ala kadarnya. Orang-orang kafir Quraisy keluar dari Mekah dengan persenjataan lengkap. Jadi secara faktor hissi, orang-orang kafir Quraisy jauh di atas orang-orang beriman. Mereka dengan jumlah yang lebih banyak, 3 kali lipat lebih, dengan persenjataan yang lebih lengkap. Saat itu Rasulullah SAW berpikir keras, apakah akan menarik mundur pasukan ke Madinah atau menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Karena dilihat dari segi jumlah dan persenjataan tidak memadai. Namun menarik mundur pasukan ke Madinah itu juga berisiko. Karena saat itu Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Dan di Madinah tidak semua mendukung kepemimpinan Rasulullah SAW. Di sana ada 3 kabilah Yahudi. Kemudian orang-orang penduduk Yathrib, penduduk Madinah yang masih musyrik. Yang tentunya mereka memiliki kebencian yang terpendam terhadap Rasulullah SAW. Bisa jadi jika Rasulullah menarik mundur pasukan, kemudian orang-orang kafir Quraisy mengejar sampai masuk ke Madinah, kemudian 3 kabilah Yahudi ini beserta orang-orang musyrik Madinah mengkhianati perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, maka akan semakin merugikan kekuatan kaum muslimin. Ada musuh dari luar dibantu musuh dari dalam negeri. Maka Rasulullah lebih memilih bertahan meskipun dengan jumlah dan persenjataan yang jauh lebih kecil. Maka bertemulah 2 pasukan yang sangat tidak seimbang. Orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah dan persenjataannya, faktor hissi yang kasat mata jauh lebih kuat. Sedangkan orang-orang beriman, faktor hissinya kecil, tapi apa yang kuat? Faktor syar'inya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertemu 2 pasukan, yang satu besar faktor hissinya, yang satu besar faktor syar'inya. Maka mana yang menang? Yang menang adalah faktor syar'i. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Jangan antum dan antunna mengandalkan, membanggakan kekuatan otak, kepandaian, kecerdasan. Karena itu bukan segalanya. Betapa banyak orang cerdas tapi keblinger. Betapa banyak orang hafal Al-Quran justru malah tersesat. Karena apa? Ketika menuntut ilmu tidak melakukan faktor syar'i. Jadi tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan wawasan kita, bukan pengetahuan kita, tapi yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat adalah apa yang kita amalkan dari ilmu yang telah kita ketahui. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, perincian dari faktor-faktor syar'i dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.